Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau kita sudah sarapan, itu artinya kita sudah punya energi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Kalau Ibu amati, sepertinya ini ada sekitar 3 siswa tidak hadir ya. Oke. Ibu cek absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa Thomas? Rosi. Oke. Rosi, kemudian M. Faiza. Ya benar. Kemudian Rivaldi Hanafi. Ya Bu. Oke. Teman-teman kalian ini sudah tidak sekolah sejak hari Selasa ya. Keterangannya sakit. Ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit ini segera diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali belajar di sekolah bersama kalian. Teman-teman yang sehat di sini, alhamdulillah, boleh dijenguk teman yang sakit ya, ditanya sakitnya apa, jadi kita bisa tahu kabar temannya, ya, mewujudkan sikap kepedulian terhadap teman, gitu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kebersihan, kerapihan kelasnya. Oke, ada nggak bagian yang masih keluar, coba dicek. Sampah ada tidak di sekitar tempat duduk? Di laci ada sampah tidak? Oke, sepertinya sudah bersih ya. Hari ini 7B sudah melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Semua piket hari ini yang ada di jadwal sudah luar biasa. Menjalankan tanggung Jawab. Hari ini kita belajar PPKN supaya pembelajaran yang kita lakukan ini berjalan lancar, bermanfaat. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa, semua berdoa. Tidak ada yang lamun ya, semua berdoa. Karena berdoa ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah yang menciptakan kita. Supaya sama Allah ini diberikan kelancaran, kemudian kemudahan dalam belajar, maka berdoanya yang khusyuk. Ya, oke. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Semua siap, berdoa dimulai. Oke, sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah ya. Sebelum belajar, Ibu mau cek dulu kesiapan bukunya. Ada yang tidak membawa buku? Semua membawa buku? Alat tulis dibawa? Ya, seperti di minggu lalu Ibu minta kalian membawa karton ya. Dibawa kartonnya? Oke, hari ini anak-anak sebelum belajar supaya lebih semangat, cinta dengan tanah air Indonesia, anak-anak semuanya berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya berdiri dulu. Oke, berdiri, siap. Ikuti irama musiknya, bernyanyi secara kompak dan benar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
sebelum belajar bab 5, Ibu mau tanya dulu, pembelajaran di minggu sebelumnya itu kalian belajar bab 4. Belajarnya tentang apa? Yang masih ingat? Oke, Ariko masih ingat. Kemarin kami belajar di bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Waktu itu kami belajar dengan amplop kita. Alhamdulillah kami bisa memahaminya dengan baik dan benar. Oke, beri tepuk tangan buat Ariko. Jadi Ariko masih ingat bahwa pembelajaran minggu lalu itu menggunakan amplop pintar pada materi keberagaman. Pada amplop pintar itu bagaimana anak-anak itu bisa lebih paham dengan baik, bisa memahami materi dengan baik. Sekarang di bab 5. Di bab 5 itu anak-anak dituntut untuk bisa berinteraksi dengan baik, baik dengan guru, kemudian dengan teman. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini anak-anak akan belajar materi bab 5 itu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, di situ nanti kita akan belajar secara kooperatif berkelompok menggunakan model pembelajaran think, pair, and share atau disingkat dengan istilah TPS. Apa sih pembelajaran think, pair, and share ini? Think, berpikir. Kemudian pair, berpasangan. Setelah itu share, anak-anak bisa menyampaikan secara baik dan benar kepada teman-teman yang lain. Itu pembelajaran kita yang akan dilakukan pada pagi hari ini, think, pair, and share. Jadi nanti anak-anak mengamati sebuah video, kemudian mengamati sebuah gambar, anak-anak itu bisa berpikir dengan baik. Oh, video ini maknanya tentang ini. Oh, gambar ini menunjukkan tentang kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah seperti itu ya. Itu nanti berpikir secara mandiri dulu. Setelah berpikir secara mandiri, anak-anak mencari pasangan dengan teman sebelahnya, kemudian bertukar pemikiran. Oh, tadi menurut Desrada kerjasama itu ini, tapi menurut si Adelia kok beda. Nah, itu bisa didiskusikan dan dicari kebenarannya, gitu ya. Setelah itu, anak-anak setelah berpasangan dengan kelompok kecil, anak-anak akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok dengan anggota 4 orang. Jadi di dalam kelompok itu ada 2 pasangan ya. Nah, itu akan membentuk satu kelompok belajar. Setelah itu, di kelompok belajar itu anak-anak akan mengerjakan sebuah soal yang sama dengan apa yang sudah dipikirkan secara pribadi tadi, dengan yang sudah dipikirkan secara teman berpasangan berdua tadi. Ya, itu dituangkan dalam kertas karton. Jadi hasil pemikiran itu anak-anak tuangkan ke dalam kertas karton secara bagus, jelas, indah, menarik untuk dibaca. Ya, setelah itu kalau sudah selesai anak-anak akan presentasi di depan. Dan penilaian pembelajaran pada pagi hari ini akan terus dilakukan, baik dari penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan bagaimana anak-anak itu dalam diskusi, apakah sudah mampu menjawab secara benar. Kemudian ada penilaian keterampilan, bagaimana cara menyampaikannya di depan, percaya diri atau tidak, bisa menjelaskan dengan baik atau tidak, itu semuanya akan dinilai. Jadi anak-anak hari ini kita bisa berinteraksi dengan baik dengan guru dan sesama teman, berinteraksi yang positif. Supaya apa? Supaya yang kita pelajari hari ini itu ada manfaatnya, bukan untuk diri sendiri aja, tetapi untuk semuanya. Seperti itu ya. Oke, paham? Paham. Pada pertemuan ini anak-anak harus bisa menguasai 2 indikator. Apa yang pertama coba mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, jadi yang pertama itu anak-anak harus bisa mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama di kehidupan. Itu seperti apa bentuknya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa memahami dengan baik pentingnya kerjasama dalam kehidupan ini untuk apa.
contoh dari binatang kecil, yaitu semut. Ya, binatang kecil aja bisa berinteraksi dengan baik, bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Apa sih yang bisa kita ambil dari video ini? Anak-anak bersiap untuk tulis apa maknanya secara pribadi. Ditulis secara individu ya, tidak boleh melihat jawaban teman. Ya, kita berpikir sendiri dulu. Setelah itu baru bertukar pikiran dengan temannya. Oke, disiapkan. Di video ini anak-anak tidak mendengarkan tetapi lebih banyak melihat dari tayangan bacaan yang ditampilkan ya. Jadi kalau anak-anak lemah tidak membaca apa yang ada di depan maka tidak akan paham. Ya, jadi dibaca dengan baik, dipahami maknanya apa video ini. Ya, yang bisa kita ambil. Videonya sudah habis. Sekarang Ibu beri waktu 2 menit untuk menulis makna yang tersirat di dalam kandungan video tersebut. Ya, silakan ditulis masing-masing ya. Oke, sudah habis ya waktunya ya. Sudah dapat pemikiran masing-masing. Sudah paham ya intinya seperti ini memberikan contoh apa untuk kehidupan kita. Oke, setelah kalian mengamati video pembelajaran, selanjutnya ada melihat sebuah gambar. Di sini ada gambar para masyarakat sedang melakukan sebuah kegiatan ya. Kegiatan membersihkan selokan. Nah, kegiatan membersihkan selokan ini apakah bisa disebut dengan kerjasama? Bisa. Oke. Kalau membersihkan selokan ini bisa disebut dengan kerjasama, coba sih Ibu tanya, apa itu kerjasama menurut pendapat kalian setelah mengamati gambar yang ada di depan?
ditulis kembali. Nomor 2 ya, setelah mengamati gambar, saya tahu bahwa kerjasama itu adalah ditulis. Waktunya 2 menit lagi ya. Jangan contekan ya nak ya. Ini siapa ini yang di pojok? Jujur, kerjakan sendiri. Karena itu masuk di penilaian sikap. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau anak-anak paham dari rumah sudah belajar, otomatis bisa dengan mudah menyampaikan apa sih gambar ini maksudnya, gitu ya. Itu jawaban kalian disimpan dulu. Setelah itu anak-anak akan tahu bentuk-bentuk kerjasama di dalam kehidupan. Ada beberapa contoh di sini bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ada 4 contoh di sini ya. Di masyarakat itu pasti ada ronda. Kalau enggak disebutnya kamling. Kemudian ada kerja bakti. Ya, kerja bakti membersihkan selokan seperti tadi. Kemudian bisa membersihkan masjid, bekerja secara bersama-sama. Kemudian ada tolong dalam kebaikan. Misalnya tetangga kita sedang ada yang kesusahan nih. Kesusahan, gak punya air misalnya, air di rumahnya mati nih. Masa kita tetangga sebelahnya diam aja? Kan enggak enak ya? Enggak, ditolong. Ini boleh ngambil air di rumah saya, seperti itu. Itu tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian kalau di sekolah nih misalnya teman kalian ada yang ketinggalan pulpennya, daripada harus keluar untuk membeli, kalau kalian punya pulpen lebih dari 1, alangkah baiknya jika dipinjamkan supaya teman kita ini juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu seperti itu kerjasama ya. Kemudian ada silaturahmi, misalnya berbagi makanan. Ada teman kita yang tidak membawa makanan, misalnya kalian asik makan sendiri di kelas, ditawarin dong temannya, ini saya bawa bolu buatan ibu saya, enak loh, cobain deh, gitu ya. Itu namanya silaturahmi berbagi makanan. Atau bisa berbagi dengan tangga sebelah. Melihat tetangga kita kayaknya ada ini belum makan, kasih makan. Seperti itu ya. Itu namanya bentuk kerjasama di dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Setelah ini anak-anak akan tahu pentingnya untuk apa sih kerjasama itu di kehidupan kita. Yang pertama, coba si Laura bisa membaca dulu yang bagian pertama. Setiap manusia harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusif. Oke, eksklusivisme. Jadi manusia itu harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusif. Apa itu eksklusif? Eksklusif yaitu perilaku menutup diri. Ya, jadi kita itu tidak boleh menutup diri, harus membuka. Gak mau nolong orang yang kesusahan, gak boleh. Jadi kita itu harus terbuka melihat situasi yang ada,
yang perlu dikerjakan secara bersama-sama, kita bisa bergabung baik. Kemudian manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Benar atau tidak? Benar. Kalian tidak bisa hidup sendiri. Misalnya nih, apa misalnya mengerjakan piket. Piket di kelas apakah bisa dikerjakan secara sendiri? Tidak bisa. Bisa, tapi memakan waktu yang lama. Kemudian lebih capek. Pekerjaan itu akan terasa lebih berat. Seperti itu. Jadi makanya penting kerjasama itu dilakukan supaya pekerjaan kita lebih mudah, supaya hasil yang dikerjakan dengan membersihkan kelas secara bersama-sama itu lebih efisien, lebih terlaksana dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, manusia itu harus hidup bersama-sama. Oke. Setelah ini anak-anak akan bertukar pikiran dari apa yang sudah ditulis tadi dari pembelajaran semut dan tayangan gambar. Kira-kira apa sih yang dimaksud dari makna video atau gambar tersebut? Anak-anak boleh saling bertukar pikiran dengan teman yang ada di sebelahnya. Ya, dengan teman yang ada di sebelahnya dibuka dulu. Jawabanku seperti ini, jawaban kamu apa? Gitu ya. Silakan dibaca. Kemudian kalau tidak sama, didiskusikan yang benar seperti apa. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Oke, 3 menit silakan. Ibu tadi kan nyuruhnya diskusi nih, jadi sama teman sebelahnya harus berinteraksi dengan baik dong. Jangan pikir sendiri-sendiri, memang dilihat jawaban temannya. Ya, tidak ada yang bermusuhan, harus bisa saling berinteraksi. Bukan ngobrol juga ya, yang dilihat adalah apa yang sudah ditulis tadi. Ini Renaldi. Nah, Renaldi ini harus berpasangan dengan si Halisa. Apa Safira itu namanya? Oh, Safira ya. Renaldi dan Safira. Kemudian Damita dan Fadila, seperti itu. Jadi jangan berjauhan dong. Dikasih tahu temennya, tadi jawaban saya gini, gitu. Jangan bermusuhan, nggak apa-apa. Ini belajar. Boleh dengan sesama teman, baik itu perempuan atau laki-laki, seperti itu. Sudah? Ada perbedaan tidak? Apakah ada perbedaan jawaban teman-teman? Oke, setelah ini anak-anak akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 pasangan. Ya, 2 pasangan ibu bagi sekarang. Ini kelompok 1. Kemudian yang di sebelah sana kelompok 2. Yang di sebelah sana kelompok 3. Ini 4, di sini 5. Setiap kelompok akan ibu bagi LKPD. Di situ kalian baca petunjuk LKPD ini, disuruh ngapain sama ibu-ibu. Itu ya.
Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Oke. Di LKPD tersebut anak-anak cukup membaca petunjuk pekerjaan. Kemudian anak-anak bisa melihat ringkasan materinya apa. Setelah itu anak-anak menjawab soal. Soalnya sama dengan yang tadi, yang didiskusikan berdua, yang ditulis masing-masing. Ini tukar pikiran secara kelompok. Kalian tuangkan di dalam karton. Dibuat semenarik mungkin, enak untuk dilihat, menarik untuk dibaca. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit, 15 sampai 20 menit ya. Oke, setelah itu nanti kalau sudah siap, anak-anak presentasi di depan secara singkat. Pekerjaan akan terasa lebih ringan.
waktunya sudah habis ya, sudah habis. Nanti ibu tunjuk secara acak kelompok mana yang akan maju ya. Dipersiapkan dari sekarang. Setiap kelompok ibu kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Ibu mau yang pertama itu kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Setelah kelompok 2 bersiap kelompok 4 ya. Oke. Teman-teman yang lain silakan diperhatikan, teman yang ada di depan kelompok 2 mau presentasi. Diperhatikan, nanti ibu suruh kasih tanggapan ya. Ayo, kelompok 2 ini apa sih yang kurang, boleh ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kami. Dengan video yang sudah ditampilkan, tuliskan makna yang terkandung dari kisah motivasi semut. Semut hidup dalam koloni. Mereka rukun, kompak, dan solid. Kerjasama antara semut dinilai yang paling hebat dari seluruh binatang. Mereka saling membagi tugas. Ada yang menjadi komandan, prajurit, pekerja, ratu yang tugasnya hanya bertelur. Bahkan ada yang menjadi pengawas. Kendati tugasnya berbeda-beda, namun mereka dapat jatah makanan yang sama. Itulah presentasi dari nomor 1. Nomor 2. Dari gambar yang ditampilkan apa yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menyampai tujuan bersama. Kerjasama dapat membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Apabila teman-teman yang lain akan memberikan komentar, boleh. Kira-kira gimana nih kelompok 2 hasilnya? Sudah bagus, sudah benar, hasilnya menarik apa belum? Boleh ibu persilakan. Ada yang tunjuk tangan gak nih? Nggak ada? Kalau nggak ada ibu tunjuk. Ya, kan sudah memperhatikan semua tadi. Kira-kira apa sih yang disampaikan kelompok 2 ini, sudah benar, sudah bagus, sudah menarik apa belum? Sudah, Bu? Oke, kata Maharani, pekerjaan kelompok 2 ini sudah bagus, selesai dengan tepat waktu. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, silakan kembali ke tempat duduk, hasil kerjanya dibawa dulu. Selanjutnya kelompok 4. Ayo kelompok 4, kelompoknya Damita. Silakan maju ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Dari tayangan yang sudah ditampilkan, tuliskan makna yang terkandung dari kisah motivasi semut. Selalu berpikir kreatif, menghadapi masalah dan tidak hanya mengeluh saja. Kendati tugasnya berbeda-beda, namun mereka mendapat
mendapat jatah makanan yang sama. 2. Dari gambar yang ditampilkan, apa yang dimaksud dengan kerjasama dan mengapa manusia itu penting untuk hidup dengan kerjasama? Jelaskan alasannya. Karena kerjasama penting berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencari tujuan bersama. Kerjasama penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain 1. Kerjasama dapat membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. 2. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. 3. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Itulah hasil kerja kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak, sudah paham? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya secara jelas ya. Jelas, apa yang ditulis juga sudah jelas. Oke, dari Apus, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Selanjutnya bersiap maju ke depan kelompok 3. Setelah kelompok 3, kelompok 5. Baru yang terakhir kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari tayangan video yang sudah ditampilkan, tuliskan makna yang terkandung dari kisah motivasi semut. Semut merupakan binatang kecil yang orang-orang memandang kecil dan hina binatang ini. Tetapi ternyata semut memiliki keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak makhluk lain di dunia ini. Semut binatang yang tidak pernah bermalas-malasan. Setiap hari selalu beraktivitas dan mencari makanan bersama sahabat-sahabatnya. Dari gambar yang ditampilkan, apa yang dimaksud dengan kerjasama dan mengapa manusia itu penting untuk hidup bersama? Jelaskan alasannya. 1. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. 2. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. 3. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. 4. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. 5. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini si Adelia. Siapa? Damita. Damita mau menanggapi. Silakan Damita, bagaimana yang sudah disampaikan oleh tadinya kelompok 3? Bagus Bu prestasi. Jelas. Jelas ya, bagus. Ada gambar apa itu? Ya, terima kasih kelompok 3. Boleh ditutup ya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus ya, sudah menyampaikan secara jelas, tulisannya juga rapi. Selanjutnya kelompok 5. Silakan maju kelompok 5.
Dari tayangan video yang sudah ditampilkan, tuliskan makna yang terkandung dari kisah motivasi semut. Semut merupakan binatang kecil yang orang-orang memandang kecil dan hina terhadap binatang ini. Tetapi ternyata semut memiliki keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak makhluk lain di dunia ini, seperti sifat kerja dan keuletan semut. Sebagai binatang yang tinggi aktivitasnya, ia dikenal sebagai binatang yang tidak pernah beralasan. Setiap kali memandang kisah makanan, ia selalu berbagi bersama sahabatnya. Semut juga memiliki sifat bersama dan gotong royong yang tinggi. Ia menyadari kelemahannya dan mengaku bahwa kekuatannya adalah dengan bekerja sama. Dua, dari gambar yang ditampilkan, apa yang dimaksud dengan kerjasama dan mengapa manusia itu penting untuk hidup dengan kerjasama? 1. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kerjasama dengan membuat pekerjaan terselesaikan. 3. Karena sama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. 4. Kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. 5. Kerjasama dapat meringankan rasa setia kawan. 6. Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. 7. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup untuk kelompok 5? Bagus? Ya, hanya tulisannya yang perlu lebih gede lagi biar gampang untuk disampaikan, untuk di-share ke teman-teman. Oke, beri tepuk tangan kelompok 5. Silakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok 1. Ya, yang terakhir harus lebih bagus karena sudah melihat contoh-contoh teman yang udah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Maharani dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan poster dari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dari tayangan video yang sudah ditampilkan, tuliskan makna yang terkandung dari kisah motivasi semut. 1. Kita bisa belajar dari semut, yaitu jangan pernah merasa kecil dan tidak berguna. Belajar dari semut, binatang yang kecil tidak pernah merasa dirinya kecil dan tidak berguna, karena kenyataannya ia menunjukkan eksistensinya dengan banyak beraktivitas dan berupaya secara serius untuk hidup berbagi dan berguna untuk orang lain. 2. Amati gambar berikut. Dari gambar yang dimaksud dengan kerjasama dan mengapa manusia itu penting untuk hidup dengan kerjasama. Jelaskan alasannya. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan efisien, serta melatih diri untuk terbuka dengan cara atau ide baru. Terima kasih. Sekian, apakah teman-teman ada yang ingin mengomentari dari presentasi kami? Silakan Laura. Presentasi dari kelompok 1 bagus. Kelompok 1 lebih bagus ya, karena dijelaskan secara detail. Dari semut itu binatang yang kecil bisa bekerja sama, ya. Kemudian mengapa penting kerjasama? Apa itu kerjasama sudah disampaikan secara betul ya, jelas. Oke, boleh duduk kembali, diberi aplaus dulu untuk kelompok 1.
kelompok ya. Jadi dari pembelajaran TPS ini, anak-anak silakan perhatikan dulu ke depan. Dari pembelajaran TPS, Think, Pair, and Share ini, anak-anak bisa berpikir secara mandiri, kemudian bisa berpikir dalam sebuah tim kelompok secara kooperatif. Ya, ternyata memang bisa berjalan dengan baik. Lebih mudah nggak dengan melakukan kerjasama tim? Lebih mudah. Oke. Ibu mau memberikan komentar secara menyeluruh, ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak, rata-rata benar bahwa binatang kecil seperti semut membutuhkan bantuan semut lain, misalnya dalam hal mengangkat sebuah makanan. Kalau makanan itu berat, apakah bisa dibawa oleh satu semut? Tidak. Seperti halnya dengan manusia. Kalau pekerjaan itu berat, tidak akan mudah bisa diselesaikan dengan baik oleh kita, ya. Semut aja bisa bekerja sama, kok kita enggak, ya. Itu dari kisah semut. Kemudian kita tidak bisa memandang remeh bahwa sesuatu yang kecil itu tidak bisa memberikan manfaat. Ternyata semut bisa, ya, bisa memberikan manfaat untuk semut-semut yang lain. Jadi dari sesuatu yang kecil dikerjakan sama-sama hingga akhirnya tujuan itu bisa tercapai oleh semut, membawa makanan hingga di tujuan akhirnya. Sama halnya dengan kita. Kita tidak boleh memandang teman di sebelahnya ini remeh. Allah, si Ariko, apa bisa ini diajak piketan? Alasan dia nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memandang, yakin bahwa teman kita ini bisa diajak untuk bekerja sama, seperti itu. Kemudian dari gambar yang disampaikan, ditayangkan, gambar tadi menyampaikan bahwa kerjasama ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang, 2 orang atau lebih, secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Itulah kerjasama. Nah, kenapa penting kerjasama itu dilakukan? Kenapa penting? Kerjasama itu penting untuk dilakukan karena satu, apa yang pertama? Ada yang bisa? Ayo si Arifah. Pekerjaannya jadi lebih ringan. Oke, jadi pentingnya bekerja sama itu membuat pekerjaan jadi lebih ringan. Kemudian tujuan bisa tercapai secara maksimal. Ya, seperti itu. Cepat, iya, benar. Cepat terselesaikan. Kalau kalian di sini pikirnya sendiri, ngapa-ngapain sendiri, lama ya? Lama. Membersihkan selokan kayak seperti gambar kita tadi sendiri, ya berat lah, ya. Jadi dengan kerjasama pekerjaan yang berat menjadi terasa lebih ringan. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak lebih paham apa itu kerja sama, kemudian bentuk-bentuk kerjasama dan arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Dari pembelajaran ini, apakah ada yang mau bertanya? Boleh. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya kepada ibu. Silakan. Oke, Davina. Kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan oleh siswa di sekolah? Oke, kerjasama seperti apa Bu yang bisa dilakukan di sekolah? Tadi Ibu sudah sampaikan ya, seperti piket kelas. Ya, piket kelas itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri, bisa tetapi berat. Kemudian apa lagi? Misalnya anak-anak kelas 7B nih, Senin besok akan bertugas sebagai petugas upacara, ya. Apa bisa upacara itu dilakukan hanya sendirian? Nggak bisa. Jadi seluruh petugas supaya tugasnya itu bisa berjalan dengan baik, maka harus kompak. Ya, seperti halnya pengibar bendera nih, ada 3 orang yang mengibarkan bendera. Kira-kira kalau yang satu ini melangkahnya tidak sama dengan temannya, apakah terjadi kerjasama yang baik? Tidak, tentu tidak. Jadi sebuah kerjasama itu harus kompak. Ya, harus tahu tujuan yang mau dicapai itu seperti apa. Itu ya. Oke, cukup. Ada yang mau bertanya? Oke, supaya anak-anak ini bosennya tadi udah ngerjain buat di karton, kemudian presentasi untuk capek, semangatnya melemah. Nah, Ibu punya es drinking penyegaran supaya anak-anak ini lebih semangat lagi pada
daripada pembelajaran sebelum ditutup ya. Jadi PPKN, habis belajar PPKN kok lu sibuk, capek? Enggak, kita ada penyegaran kembali ya. Ibu punya sebuah tepuk tangan, namanya tepuk semangat. Anak-anak sudah pernah tahu tepuk semangat itu seperti apa? Oh, sudah pernah ya. Oke, Ibu ingatkan kembali. Misalnya nih, 1 kali tepuk semangat. Oke, 2 kali tepuk semangat. Oke, sepertinya sudah pada paham. Ibu cek dulu nih, seperti apa kekompakannya. Oke, yang tidak benar berarti dia tidak konsentrasi, tidak bisa berinteraksi dengan baik. Tadi ngatain apa? Dia tidak bisa berterima, gitu ya. Oke. 1 kali tepuk semangat. Oke, kompak, semuanya benar. Coba 2 kali tepuk semangat. Iya, luar biasa 7B seperti ini ya. Jadi kompak, semuanya benar. Ya, siap. Kalau kita siap, tentu akan melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Oke, sudah cukup? Tambah? Cukup. Sudah bisa merefresh kembali belum semangatnya? Oke, dengan bertepuk tangan, dengan mengucap semangat, apa yang kita ucapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ya Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa sih manfaat yang diperoleh dari anak-anak itu belajar kerjasama, pentingnya kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama? Ya, Ibu nggak mau nunjuk-nunjuk terus kan? Coba tunjuk tangan. Faiz dan Pixel. Oke, Pixel dulu ya. Dari pembelajaran hari ini, kami mengikuti pentingnya kerjasama, kerja keras, dan gotong royong karena bisa meningkatkan hubungan pertemanan serta mempermudah kegiatan. Oke, luar biasa Pixel. Beri tepuk tangan buat Pixel. Jadi dengan kerjasama ini anak-anak bisa lebih mudah untuk melakukan segala kegiatan, kata Pixel. Oke, benar ya. Kemudian Faiz mau menambahkan? Oke. Pembelajaran ini sangat menyenangkan, Bu. Oke. Namanya. Perasaan kami lebih asik dan seru. Kami tadi yang jarang berinteraksi dengan teman, sekarang kami bisa memberi informasi sesama teman. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Faiz. Ya, jadi kata Faiz, pembelajarannya menyenangkan, asik. Kemudian dari yang tadinya kita jarang-jarang ngobrol dengan teman sebelah, kita bisa berinteraksi, bertukar pikiran. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi yang mau Ibu tanyakan. Adakah sikap teladan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Kira-kira setelah belajar kerjasama ini, apa sih sikap-sikap yang perlu kita amalkan dalam kehidupan? Ada yang bisa? Aira dan Davita. Oke, Davita dulu ya. Sikap saling menghargai dapat menjawab soal diskusi kelompok, akan terjalinnya sikap kerjasama yang baik. Oleh itu saya punya pantun. Matahari siap bersinar redup, burung-burung di pohon ramai berkicauan. Seberat apapun beban hidup, kalau kita bekerja sama akan jadi ringan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita, luar biasa maksudnya ya. Jadi segala sesuatu kalau dengan kerjasama semuanya akan terasa ringan. Begitu maksudnya Davita. Aira, nambahkan? Oke, silakan. Kerjasama kita dapat memupuk rasa saling peduli terhadap sesama. Oke. Jadi kalau dari Davita itu rasa saling menghargai, Aira menambahkan bahwa dengan kerjasama itu terasa ada rasa-rasa peduli
gitu ya, kayak tadi kalian temennya nggak punya pewarna, dipinjemin dong, itu rasa peduli ya, sudah bisa terlaksana di dalam diskusi tadi. Oke, pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup, anak-anak boleh berkemas untuk minggu depan. Minggu depan masih belajar tentang kerjasama, tetapi lebih ke bidangnya, bidang dalam kehidupan bernegara, kehidupan dalam politik, kerjasamanya seperti apa, dalam bidang pertahanan, kerjasamanya seperti apa. Anak-anak belajar itu ya, ya minggu depan jadi sudah siap menerima materi karena sudah punya modal awal. Oke, boleh berkemas-kemas dulu. Setelah ini anak-anak istirahat di luar ya. Supaya apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, kemudian berguna, ada baiknya jika ditutup dengan berdoa. Ya, tadi dibuka dengan doa ya, supaya jalan lancar. Sekarang sudah dapat ilmunya, supaya bermanfaat, maka ditutup dengan berdoa. Oke, sudah siap? Silakan ketua kelas ditutup dengan doa terlebih dahulu. Semua siap, baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Anak-anak setelah ini boleh istirahat di luar ya, istirahat seperti biasa 15 menit. Ya, setelah 15 menit anak-anak kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya, oke. Ibu tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.